Terima kasih. Terima kasih. Ampuni kami yang penuh dengan kelemahan dan tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Kami ingin makin hari kami makin memperkenan hati Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada roh kegelapan ingin mengganggu, kami satukan hati katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara berbahagia karena Bapa senantiasa memelihara hidup saudara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Puji nama Tuhan. Hari ini saya melanjutkan seri tentang warfare, ya. Satu peperangan yang harus kita perhatikan karena peperangan ini kita lakukan setiap saat. Tidak ada peperangan yang dilakukan setiap saat, tidak ada. Meskipun Israel lawan Hamas, lawan siapapun, tidak tentaranya 24 jam siap siaga. Tetapi tidak demikian dengan peperangan rohani yang kita lakukan. Karena mari kita baca bersama Efesus 6 ayat 11 dan 12. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan saya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Tadi, tidak usah jauh-jauh, kita dalam gereja, orang seiman, iblis bisa mengacaukan loh. Betul? Betul? Saudara merasakan enggak? Iya. Iblis bisa mengacaukan. Mungkin saudara berpikir wah biasa saja. Tetapi saya tidak. Karena apa? Karena iblis ingin menggagalkan berkat yang akan Tuhan berikan kepada saudara pada hari ini. Kalau saudara memuji menyembah nama Tuhan dengan baik, Tuhan juga memberkati hidup saudara dengan baik. Amin. Seperti saudara kalau bekerja dengan baik, saudara pasti mendapat upah yang baik. Kan begitu logikanya. Peperangan yang saudara hadapi ini bukan melawan darah dan daging, ya. Tapi melawan pemerintah, penguasa, kuasa dunia yang gelap. Saya lanjutkan. Kita sudah bahas yang pertama dalam subtema peperangan dalam pelayanan. Nah, ini didengar yang baik, para pelayan-pelayan Tuhan. Saya kan pernah khotbahkan satu khotbah yang dalam, yang tidak keluar di YouTube. Waktu saudara memuji, melayani Tuhan, iblis itu tidak senang. Iblis siapa yang tidak senang? Lucifer. Kalau dia tidak senang, dia juga suruh ikut antek-anteknya tidak senang. Karena apa? Tugas memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan itu tugasnya Lucifer. Kok saudara ambil alih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kenapa begitu? Jelas firman Tuhan menulis, Allah kita itu senang dipuji-puji dan ditinggikan. Bukan karena Allah kita gila hormat naikkan sedikit, tapi karena dia memang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Nah makanya waktu saudara melayani Tuhan, ingat baik-baik khotbah saya ini, khususnya para pelayan Tuhan yang ada di mimbar. Saudara itu yang ditembak pertama oleh iblis. Sebab iblis, Lucifer dan antek-anteknya tidak senang saudara memuji muliakan nama Tuhan. Baru yang kedua kita semua. Kita datang ke gereja ini melayani Tuhan karena kita imam-imam. Loh Pak, saya kan di bawah tidak melayani apa-apa. Firman Tuhan mengatakan
roh, jiwa, tubuhmu, beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama itu dengan meninggikan Tuhan dengan cara, ini yang satu sudah kita bahas ya, dengan bertepuk tangan. Dalam kuis minggu lalu, karena minggu lalu ada pembicara tamu, ya, saya kan cuma kasih satu soal. Soal itu pun juga saya sudah omongkan. Kalau sudah dengarkan YouTube, saudara pasti dengar. Kalau sudah datang ke gereja, dengarkan khotbah dengan baik, pasti bisa tangkap itu. Ada satu ayat yang tidak kita baca. Bu Rika tahu ya ayatnya itu? Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Saya tanya, kalau kita bertepuk tangan dari bilangan 10 itu, apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita? Atau apa yang akan kita dapatkan? Jawabannya gampang. Kalau sudah bertepuk tangan dari bilangan 10 itu, Tuhan mengingat saudara. Coba katakan bersama, Tuhan mengingat saya. 2, 3. Saudara pasti ingat semuanya. Waktu Jokowi menjadi presiden, ada satu upacara bendera, saya lupa tempatnya. Waktu bendera 17 Agustus ya dinaikkan, nyangkut. Ada seorang anak kecil melihat kejadian itu, dia tanpa ragu-ragu, yang lain masih bingung-bingung, ya paskibranya masih bingung-bingung, dia tanpa pikir panjang dia manjat tiang bendera dan dia membetulkan. Hal itu menjadi viral. Jokowi menemui anak itu, dibawa ke Jakarta dan ditanya, kamu mau jadi apa? TNI. Oke, catat Panglima semua ya, kalau presiden ngomong kan semua didengar. Dia mau menjadi tentara. Nanti kalau dia sudah lulus SMA, terima. Oke. Omongan ini kan dicatat, didengar. Saya aja bisa tahu. Keluar di berita. Apa yang terjadi, saudara? Sudah anak itu SMA, dia nggak masuk di TNI. Kenapa? Ditolak. Kenapa? Tinggi badannya. Presiden ngomong, didengar, dicatat, tidak dilakukan. Dia tidak diingat. Akhirnya berita itu viral lagi. Presidennya sudah ganti. Berita itu viral, yang dulu malu kan, akhirnya dia diterima. Diterima di mana? Di Denpasar sini, ikut pendidikan dia, dan sekarang sudah jadi tentara. Masalah tinggi badan tidak sampai 165, bisa diakali, dia nanti di bagian yang lain. Ada tentara Amerika yang luar biasa, perempuan, berasal dari Indonesia, pangkatnya Lieutenant Kolonel, Letkol. Tinggi badannya berapa, saudara? 150 cm. Amerika saja, pasukan Amerika dari Indonesia, perempuan dari Indonesia, dia bisa letnan kolonel, luar biasa. Tinggi badan tidak mempengaruhi, saudara yang pendek-pendek tidak usah minder. Haleluya. Ada caranya, pakai hak yang tinggi, suka-sukalah terbang supaya lebih tinggi, begitu ya. Dan yang kedua, oh iya, soal bertepuk tangan itu yang menang cuma satu. Nanti saya kalau kelupaan lagi marah sudah orang tuanya. Mari Marcelo turun. Marcelo hadiahnya itu karena sulit dapatnya 200.000, luar biasa. Mari turun dulu. Dan yang menang kuis minggu ini Hizkia, mari Hizkia. Tapi minggu ini 100.000 saja, ya. Wih, Hizkia mau terima uang masukin bajunya. Tadi keluarin bajunya dia. Lain dia ya, kalau mau terima uang dia masukin bajunya. 100 Marcelo dah. Coba tunjukin uang palsu tuh, uang monopoli, lihat ke depan. Ya. Marcelo 1 atau 2 itu? Oke, tepuk tangan saudara. Haleluya. Yang ketawanya paling besar mamanya. Wah, nanti siang bisa makan-makan katanya. Luar biasa Marcelo. Bu, saya udah tanya dia kemarin. Kamu jujur ya sama Om John? Kamu dikasih tahu mamamu suruh baca bilangan 10 atau tidak? Tidak katanya. Ya. Syukurlah. Bagus ya. Enggak tahu bohong apa enggak, saya enggak tahu. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Meninggikan Tuhan dengan bersorak-sorai.
Pokoknya kalau kita datang ibadah, bukan datang ibadah penghiburan, bukan. Ibadah di gereja. Yang pertama, ingat tepuk tangan. Bilangan 10 jelas-jelas ngomong. Supaya kita diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan. Jokowi sudah memerintahkan, itu masih dicuekin. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sekali saudara diingat, pasti saudara akan diingat oleh Tuhan. Haleluya. Kapan? Kalau saudara dalam masalah, dalam problema, dalam tekanan. Kapan itu kita alami? Oh, banyak akan kita alami. Dari anak-anak yang masih sekolah, sampai orang tua, sampai yang sudah tua. Semuanya ada dalam masalah. Kasihan Pak Yunus sudah kembali ke Surabaya. Dia masuk di panti asuhan. Panti jompo. Kemarin saya panti asuhan maunya ngomong panti jompo, sekarang terbalik. Itu ada wawancaranya, saudara. Ditanya-tanya dulu. Kalau saudara diingat Tuhan, hidup saudara pasti aman. Haleluya. Yang kedua, sorak-sorai. Kita lihat dari Mazmur 47 ayat 2. Mari kita baca. Hai, 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Amin. Jadi kalau Indonesia ayat 2, bahasa Inggris ayat 1. Yang A sudah kita periksakan, ya, bertepuk tangan sudah. Yang kedua, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kenapa saya keluarkan bahasa Inggrisnya? Karena dari sini kita bisa mengerti maksudnya sorak-sorai itu seperti apa. King James mengatakan, clap your hands all ye people, ya, shout unto God with the voice of triumph. Lihat ya. NIV, shout to God with cries of joy. Kalau bahasa Indonesia dengan sorak-sorai saja. Maksudnya sorak-sorai apa? Hore, 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 hore. Ya. Tapi masa kita di gereja sorak-sorai seperti bagaimana sih, Pak? Bahasa Inggris lebih menekankan. Yang pertama, sorak-sorai itu adalah voice of triumph. Ya, voice of triumph ini suara kemenangan. Kapan sudah lihat suara kemenangan? Penggila bola yang suka nonton bola pasti mengalami hal-hal itu. Ada yang namanya nobar, nonton bareng. Kalau pas gol, cool. Jadi waktu final-final apa atau Indonesia lawan apa mau masuk ke Piala Dunia itu yang saya tidak menonton, tetapi saya bisa terbangun tengah malam karena tetangga belakang rumah saya itu nonton bareng. Jadi saya tahu kalau gol mereka teriak-teriak, gol, gol, gol. Ah, berarti gol itu. Entah Indonesia yang kebobolan atau Indonesia yang masukin, kan begitu. Saya bisa tahu itu voice of triumph. Yang kedua, cries of joy. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang terlalu bergembira, dia akan menangis. Kalau orang terlalu sedih, dia akan tertawa. Betul, saya mengalami. Nanti tunggu kesaksian saya. Saya mengalami. Orang yang terlalu bergembira, dia akan menangis. Ya, orang yang terlalu bersedih, dia tertawa. Nah, kita cries of joy. Tangisan, bukan tangisan seperti nangis, cries itu tapi joy dalam bentuk sukacita. Jadi sorak-sorai ini ada dua pengertian.
voice of triumph, cries of joy, bukan sebarang sorak-sorai. Waktu saudara ada di rumah Tuhan, memuji nama Tuhan, apa pilihan saudara? Harus ada termasuk dua ini. Yang pertama, saudara bersorak-sorai dengan soraan kemenangan. Kemenangan atas apa? Ini loh saudara. Kalau sampai hari ini saudara ada di gereja, keadaan tubuhmu baik-baik, tolong lihat kiri kanan, ada yang kepalanya hilang kayak tadi, ketinggalan di rumah. Ya, keadaan tubuh yang lengkap, sehat, itu karena Tuhan yang menjaga saudara. Iblis tidak bisa mencelakakan saudara. Jangan lupa, iblis itu selalu ingin membunuh saudara, karena firman Tuhan menulis dia bapa pembunuh. Tuhan gembala yang baik. Iblis itu ingin merusak, membunuh, menghancurkan saudara. Tidak usah jauh-jauh. Habis Allah menciptakan dunia ini dengan luar biasa, manusia ditaruh di Taman Eden, iblis langsung ingin merusak. Berhasil nggak saudara? Berhasil. Buktinya Hawa tertipu, Adam ikut juga, akhirnya manusia terkutuk. Nah itu dia, itu kemenangan saudara, karena menang. Roh-roh iblis yang ingin menghancurkan saudara dikalahkan karena saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah itu kita sorakan di gereja. Saudara kan tidak lihat kemenangannya seperti apa, karena peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara yang tidak kita lihat, dan itu berbahaya sekali. Yang kedua, kita bersorak-sorai dengan suara sukacita. Tidak peduli saudara minggu ini mengalami apa dalam hidup saudara, tidak peduli. Orang juga tidak peduli sama saudara. Di hadapan Tuhan, saudara tunjukkan sorak-sorai, wajah sukacita. Haleluya. Karena apa? Karena yang pertama itu. Jadi kalau kita datang ke gereja, tidak masalah kemarin saudara sedang apa masalah saudara. Tapi di gereja muka saudara itu bikin supaya sebelah saudara kalau melihat saudara tidak sepet dia. Coba toleh sekarang, lihat baik-baik kiri kanan. Lihat, Daniel bagus, dia colek istrinya, dia mau lihat, coba lihat wajahnya. Kalau kita lihat ke situ, kira-kira gini, aku habis ngeliat dia kok jadi ngantuk ya. Saya ngelihat Brian, saya jadi kedinginan. Siapa? Adrian, ambilin adikmu selimut Adrian. Kadang kalau kita khotbah, beberapa yang khotbah di sini saya tanya, ada orang-orang yang duduk ya, pas agak di depan, itu membuat kita down mental. Sebab macam-macam wajahnya. Kadang ada yang melihat saya dengan wajah begini. 15 menit kepalanya ndak goyang, matanya gini, lama-lama mangap mulutnya. Itu membuat saya down mental. Saya yang berusaha khotbah dengan susah payah, dilihat dengan wajah seperti begitu, saudara. Ada juga yang melihat saya, ya, kursi di gereja ini tidak reclining, tidak seperti bis malam atau pesawat, tetapi bisa reclining badannya. Pertama masih tegak, lama-lama begini. Saya di depannya, matanya lihat ke atas, karena posisi tubuhnya seperti begitu. Makanya kalau sebelah saudara sudah mulai berubah posisinya, tepuk, colek kepalanya, pak begitu ya, bangun. Bahkan ada yang saya khotbah melihat saya, tidak melihat saya. Alias apa saudara? Benar saudara, saya tidak bohong. Saya lagi khotbah, tidur. Saya begini, kadang suaranya keras. Suara saya itu seperti mendayu-dayu di telinganya. Makin lama dia makin kepingin tidur. Itu pengalaman yang pernah terjadi. Ibu Vivi ini
Waktu kuliah kita harus wajib di Jogja ikut apa namanya itu? Pati. Pati itu saya lupa singkatannya ya. Nggak tahu, kita duduk, saya suka duduknya di depan ya. Kita duduk nomor 2 dari depan. Dan sebelah saya itu dosen pembimbing saya, sudah meninggal. Isinya Pak Kris Marantika. Waktu pendeta itu khotbah, pendeta bule ya, mau bahasa Inggris, campur bahasa Indonesia. Nggak lama Bu Vivi tidur, saudara. Terus besoknya dia heran, padahal dia nggak pernah tidur. Besoknya ada lagi, dia coba lagi. Ilmunya luar biasa, tidur juga akhirnya. Lalu saya bilang, kamu beli saja rekamannya. Kalau nggak bisa tidur style itu, nanti bisa tidur. Sebaliknya anak saya Andrew, ya. Saya membaca sudah tahu ibu-ibu yang hamil, jadi perhatikan ibu-ibu yang hamil di tempat ini, Wiwit, Angelic, ya, dan siapa namanya, Pohok juga ya. Oh bukan, salah ya. Kalau saudara mendengarkan lagu-lagu klasik, anak saudara bisa pintar katanya. Orang Yahudi nyimpang sih ya, ibu-ibu yang hamil belajar apa saudara? Matematika. Luar biasa. Itu ibu-ibu orang Yahudi, makanya orang Yahudi pintar-pintar. Nah, masalahnya di Indonesia, ibu-ibu yang hamil senangnya dengar lagu dangdut, saudara. Jadi waktu keluar, anaknya dangdut atau keroncong. Lah ini lagu klasik. Saya punya beberapa rekaman kaset mami saya nyanyi. Ya. Ini bukan hamil, Andrew sudah lahir. Sama anak kecil juga dengarkan lagu klasik. Nanti kalau anaknya Wiwit dan Angelic sudah lahir, dengarkan lagu klasik ini supaya pinter anaknya. Itu katanya. Waktu anak saya masih bayi ya, saya setelkan kaset lagu mami saya nyanyi. Mami saya kan seriosa. Apa yang terjadi? Andrew menangis. Yang enggak ketawa ya sudah. Saya bilang ini cucu kualat ini. Cucu kualat. Mainnya nyanyi dia nangis. Saya coba matikan dia diam. Nyalakan lagi dalam nangis lagi dia. Begitu saya ganti dengan lagu dangdut senang dia. Enggak. Oke, kita kembali ke sini. Nah, saudara kalau di gereja juga demikian. Sekarang wajahnya tersenyum toh. Coba lihat kiri kanan saudara. Kalau yang kiri kanannya wajahnya enggak berubah, ya sudah, dia semalam enggak tidur, saudara. Mengapa kita bersorak-sorai? Yang pertama, bersorak-sorai sebagai tindakan iman. Tolong Ibu Rika bacakan ini. Kita dengarkan ya. Ini cerita tentang tembok Yeriko. Tindakan iman. Yosua 6, 15, 16, 20. Nanti sudah lihat perbedaannya, poin 1 dan poin yang lain. Ya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Nanti saudara akan membaca beberapa ayat dengan topik yang berbeda. Bersorak dalam ayat yang 20 dengan yang nanti akan kita baca itu menunjuk satu kata Ibrani yang sama, ruah. Ya, itu ingat dulu. Nah, orang-orang Israel disuruh pada hari yang ke-7 kamu puterin tembok itu 7 kali. Tapi diem, muter saja diem. Nanti waktu dengar sangkakala dibunyikan, bersorak. Begitu mereka bersorak,
temboknya runtuh. Tuhan kasih pesan begitu. Pesan itu disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Yosua khususnya yang niup trompet kan. Dikasih tahu orang-orang itu. Waktu Yosua memberitahukan, apakah sudah melihat temboknya runtuh? Melihat enggak saudara? Belum. Mereka saya percaya 1000%. Saling ngomong-ngomong, pasti. Ngomong-ngomong apa? Itu tembok tebalnya 6-7 meter saudara. Rumah RSS itu. Tembok 7 meter tebal. Ini dicatat sejarah loh, bukan dicatat Alkitab. Catat sejarah, memang ada tembok Yeriko. Apa mungkin kita teriak temboknya roboh? Apa mungkin? Tapi mereka melakukan saja. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Belum melihat kenyataan. Ternyata kalau kita baca kan kita enteng-enteng saja. Karena memang temboknya runtuh. Tapi coba kita yang waktu saat itu ada di kejadiannya itu. Kita juga pasti akan ngomong-ngomong. Betul saudara? Pasti. Bahkan menurut saya Yosua sendiri juga mikir malamnya, apa mungkin? Tapi dia lakukan saja. Apakah saya pernah melakukan seperti itu? Sering. Dalam menghadapi penyakit yang saya hadapi, saya suka waktu doa malam saya teriak di depan. Sudah nggak dengar, sebab semua lagi menyembah Tuhan. David waktu itu belum jadi asisten saya, dia yang dengar. Yang dengar palingan Andrew sama Pak David yang depannya saya. Kalau dengar, saya berteriak. Ya, berteriak apa? Bukan berteriak begini, Tuhan kasihani aku. Bukan begitu saudara. Voice of triumph. Tidak ada sorakan kemenangan itu, Tuhan tolong saya. Itu sorakan minta belas kasihan. Cries of joy. Joy bukan sadness. Saya berteriak apa? Tuhanku besar. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang dari rumah singgah menghadapi sakit, bekas operasi, mau operasi, jangan mengeluh, aduh sakit, aduh gitu. Itu enggak menolong. Pegang. Tuhanku besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ini saya ajarkan supaya saudara juga mengalami yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Yang kedua, sorak-sorai karena mengalami kemenangan. Yang pertama, tindakan iman. Kalau tindakan iman belum mengalami. Yang kedua, sudah mengalami. Tolong dibacakan, ada 1 Samuel 17:52. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gat dan sampai Ekron. Amin. Amin. Ya. Yang tadi kita baca Yosua dan 1 Samuel, kata sorak-sorak ini sekali lagi saya ulangi menunjuk kepada kata Ibrani yang sama, ruah. Ya. Nah, ini saya tuliskan. Yang pertama belum terjadi. Tembok Yeriko itu perintah Allah kepada Yosua. Yosua ngomong sama orang Israel, saya generasi penerus Yosua memberitahu kepada saudara yang ada di tempat ini. Saudara belum melihat masalah saudara selesai, belum. Saudara belum melihat penyakitmu tuh sembuh, belum. Saudara belum melihat problema dalam rumah tangga saudara, masalah keuangan saudara, yang bukan karena saudara pinjaman online loh, bukan, atau judi online, bukan. Ya karena pekerjaan, Bali yang agak sepi, pendapatan menurun, inflasi naik, mau lebaran harga makin naik. Kalau harga naik tidak bisa turun saudara, betul ya? Kalau harga naik dia tidak mau turun sudah. Gaji kita apa naik mengikuti kenaikan inflasi? Tidak, kan begitu. Saudara ada masalah apapun, saudara belum lihat itu diselesaikan, belum. Tapi setiap kali saudara beribadah,
pastikan saudara punya sorak-sorai, karena Allahmu itu luar biasa besar. Haleluya. Yang kedua ini sudah terjadi. Bangkitlah orang Israel, mereka bersorak-sorak. Bukan begini, bangkitlah orang Israel lalu mereka mengejar orang Filistin. Tidak, ada sebelum mengejar bersorak. Bukan suaranya gini, itu orang Indian. Tapi suaranya haleluya. Mungkin loh ya, saya WA salah satu orang Israel belum dijawab sampai sekarang. Ya, haleluya, Tuhan luar biasa, haleluya. Lalu mereka mengejar. Itu yang pertama belum terjadi, kedua sudah terjadi. Sekarang kita dapat ya, mengapa bersorak-sorai? Satu, tindakan iman. Dua, sudah mengalami kemenangan. Apa hasilnya bersorak-sorai? Mazmur 89 ayat 16 ya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Yang pertama, saudara akan disebut berbahagialah. Berbahagia. Kalau orang mengatakan saudara bahagia, kamu kelihatannya kok happy ya? Itu sesaat. Mungkin karena kemarin Valentine, Gede dapat coklat dari anaknya. Betul Gede? Nah, betul. Saya bisa tahu saudara ya. Gede seneng. Tapi apakah sampai sekarang Gede masih berbahagia? Lewat 10 menit sudah nggak berbahagia, coklatnya sudah habis. Saudara nonton bioskop, Jim Carrey, Kung Fu Hustle, siapa tuh pemainnya namanya? Stephen Chow, ya. Saudara nonton anjing Chow, ketawa senang. Tapi masa saudara sampai malam ketawa terus? Keluar dari bioskop, lihat Mr. Bean ketawa. Sesudah mati, istri suami saudara ngelihat saudara masih apa yang akan terjadi saudara? Apa? Saudara dikirim ke Bangli malam itu juga. Betul? Tidak mungkin ketawa terus. Tetapi kalau bagiannya Tuhan itu beda. Haleluya. Gak tahu saya khotbah ini saudara pernah mengalami apa enggak? Bagiannya Tuhan, meskipun saudara dalam masalah penderitaan, saudara masih bisa ketawa. Kita kasih contoh yang nyata ya. 25 Desember 2024 saya khotbah pakai kateter. Tidak ada yang tahu. Yang tahu mungkin Bu Goreti saja karena dia pernah tanya sama saya. Saudara nggak tahu. Saya taruh sini, saya plester. Ada plesternya. Ya belilah di Kimel. Tak naikkan di sini selangnya. Hasilnya sampai rumah itu darah. Karena kan selang nggak boleh naik. Lupa kok nggak ditaruh di bawah sini. Seandainya saya khotbah kateternya ngelewer di bawah, saudara akan dengarkan khotbahnya tuh ngeliat kateter saya. Hah? Lihat kateter saya. Seandainya selangnya saya biarkan turun gini, nanti saya jalan-jalan kesenggol, kesandung, jatuh, lepas, saya dibawa ke UGD. Di tengah-tengah sebelum khotbah, ingat saudara, kita foto-foto selfie, betul? Betul nggak? Saya suruh saudara selfie. Dek, jangan tidur dek. Der, bangun nih der. Bener kan omongan saya tadi? Dia memandang saya tanpa melihat saudara ya, dengan indera keenam. Derta tak kasih pesan ya, nggak usah ditepuk, kamu gini aja dia pasti bangun. Ternyata Dertanya juga tidur mungkin. Enggak. Sampai mana tadi? Saya ngeliat dia ya, terus yang saya kepingin tidur juga. Saya suruh orang selfie. Tahun ini juga saya suruh orang selfie. Ya, yang luar biasa.
Ada satu orang yang nyuruh Bu Vivi tolong fotokan saya. Bukan selfie tapi suruh fotokan. Suruh ibu pendetanya, luar biasa. Orang ini patut mendapat hadiah dia. Saya suruh selfie. David, ada selfie dengan saya kan? Muka saya tersenyum apa enggak? Masih ada enggak fotonya? Saya enggak di selfie karena saya pakai kateter, sakit ya. Terus saya foto yang ini. Saya tersenyum. Kenapa? Saya bersuka cita. Tuhan sudah lahir untuk saya, lahir untuk saudara. Haleluya. Jadi meskipun saudara masalah di gereja, nggak usah orang kasih tahu saudara ini lagi masalah. Kalau mau kasih tahu, nggak usah mau kasih di tempel saja di tulisan saudara. Saya sedang lagi ada masalah. Saya sedang lagi supersensi. Jangan ganggu-ganggu. Tulis saja di baju saudara. Tunjukkan muka saudara yang membuat sebelah saudara itu juga ada gairah. Coba lihat kiri kanan saudara. Ya. Haleluya, haleluya. Saya lihat Pak Robi itu saya kayak lapar ya kan, dia kurang makan tuh kelihatan. Disebut berbagi. Kalau Tuhan yang sebut saudara berbagi ya, kata-kata Tuhan itu berbeda. Haleluya. Meskipun dalam masalah masih bisa bagi ya. Desi belum dioperasi-operasi tapi tetap makan dengan lahap. Betul kan ya? Bu Vivi yang kasih tahu ya. Itu kan ada sukacita surgawi. Betul kan? Kalau enggak makan enggak bisa dioperasi. Kenapa? Sudah turun 30 kilo dia. Mengapa berbahagia? Nah ini kan dijawab sama saya. Tahu Tuhan sudah di kerajaannya, maksudnya apa? Tuhan sudah bangkit dari kematian. Yakin katakan amin. Kalau Tuhan tidak bangkit dari kematian, saya tidak mau repot-repot khotbah buat saudara. Tidak ada pengharapan buat saya kalau nanti saya mati. Nanti saya akan bangkit. Kenapa? Karena Tuhan sendiri nggak bangkit kan begitu. Kalau waktunya sempat, nanti saya akan khotbahkan. Waktu Paskah ada 5 teori di dunia khususnya kekristenan tentang benar gak kebangkitan Tuhan itu ya. Tapi kita percaya Tuhan benar-benar sudah bangkit dan kembali kepada keilahiannya. Yang kemudian yang kedua, tahu Tuhan itu maha. Maha apa? Saya kasih titik-titik. Maha apa? Maha besar, maha mulia, maha kuasa, maha penolong, maha-maha yang lain untuk hidup saudara. Haleluya. Saya percaya Tuhan itu maha kuasa. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan lebih besar kuasanya. Haleluya. Iya. Coba saudara pikir saja. Benar ya. Dulu saya bukan apa-apa, tapi berkat kasih Tuhan yang maha pengasih, maha kasih, saya ada sampai saat ini. Haleluya. Naik mobil, dulu ndak ada Grab, Gojek, ndak ada Gojek, ojek, itu pun juga terbatas darahnya. Sekarang luar biasa. Yeri datang dari Sumba dulu, dia bujangan, lontang lantung, cuma bawa baju 2 setel itu katanya. Makan, kadang makan kadang enggak. Sekarang Tuhan berkati. Makan, sekali makan 1 rice cooker. Yali, betul Yali? Kau setiap kali makan 1 rice cooker. Itu kalau enggak kuat berasnya hancur ya. Dan lain sebagainya. Terserah saudara mau dimasukkan seperti apa, berbahagia. Saudara punya anak-anak yang luar biasa yang melayani Tuhan, berbahagialah saudara. Haleluya. Bu Silvi masih mau haleluya ya. Noel terakhir drumnya bagus waktu penampilan terakhir. 1 kali dia harus main untuk 1 sesi ya, sebagai bintang tamu. Yang kedua, mendapat faedah nama Yesus, hasil bersorak-sorai. Mendapat faedah nama Yesus, tolong
Mazmur 89:17. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Amin. Amin. Luar biasa Rika, masih bisa hafal, saya kepencet ya. Karena namamu, tadi kan ayat 16. Sekarang 17. Mereka bersorak-sorai, Mazmur 89 ya. Nama seperti apa? Nama itu bagi saudara. Dulu saya bermain tenis puluhan tahun lalu. Teman main tenis saya ini seorang mayor polisi, ya, kompol, komisaris polisi. Dia kepala reserse di Polres Sanur. Teman main tenis saya waktu di dekatnya rumahnya Pak Joni itu, apa namanya Pak Joni rumahnya? Lumintang. Nah, ada satu anggota kita mantan, dia nyuri di Ramayana. Ngutil, nyuri, ketangkep. Nggak taunya kok bisa dibawanya ke Polres Sanur, ya. Nggak tahu saya kenapa kok bisa dibawa ke Polres Sanur. Padahal kan dari Ramayana di Penegoro ke Sanur kan agak jauh. Saudara kan tahu kan Polres Sanur itu di mana? Ditahan dia. Saya agak lupa saya gimana dia bisa kok menghubungi kita ya, mungkin dikasih kesempatan satu kali nelpon. Nah saya datang di sana, saya kenal karena ini teman saya main tenis kan. Saya ngomong sama polisinya, saya mau bertemu dengan Bapak Komisaris Polisi Obed misalnya. Oh Bapak kok kenal? Oh ya teman saya main tenis. Begitu teman-teman main tenis, oh siap Pak, begitu. Waktu itu memang saya datang tidak pakai baju jenderal, enggak. Kan yang khotbah minggu lalu singkat cerita. Saya singkat cerita. Bebas orang itu. Tapi dikasih pelajaran dulu, ya. Taruh di sana, di sel. Ini perempuan saudara ya. Jadi saudara yang mau coba-coba ngutil, dengarkan omongan saya baik-baik. Dia perempuan, satu sel sama perempuan-perempuan. Semalam gak bisa tidur. Kenapa? Dia tidur, tiba-tiba dia lihat celana panjangnya sudah terbuka dan celana dalamnya lagi ditarik-tarik mau dibuka. Sama siapa? Sama sesama tahanan wanita. Mau di lesbi. Ingat ya, saudara kalau yang ngutil terlibat kejahatan masuk penjara, saudara akan mengalami hal itu. Saya ingat dulu kita punya anggota mantan, Niko tahu orangnya. Dia punya urusan soal mobil. Badannya gede, tatoan, itu benar anggota kita, besar, tatoan. Orang Bali ditahan di Polda Bali. Saya besuk, dia ketemu saya langsung nangis. Pak tolong Pak, saya keluarin Pak. Kenapa kamu? Saya tidur tidak ada alasnya, saya ada tikar ditarik sama yang lain. Kemudian cerita sama terjadi. Saya semalam gak bisa tidur. Kenapa? 3-4 orang narik-narik mau nelanjangi saya. Saya di pinggir jongkok. Loh kamu kok enggak teriak? Saya sudah teriak Pak, percuma. Ya. Jadi saudara jangan terlibat kejahatan. Tepuk kiri kanan saudara, kasih tahu jangan terlibat kejahatan. Nanti Derta masuk di sel,
laki, keluarnya dia tidak tahu dia laki atau perempuan. Naik Pak. Khotbah saya buktikan hari ini. Tidur ada, reclining ada. Ini malah Pak Fendi malah gini. Bukan dia gini tapi sudah di bawah begini. Ada orang yang dengerin khotbah bisa di bawah. Ya Tuhan Yesus. Nama seperti apa dia itu? I am ini I am the bread of life. Dia memuaskan jiwa kita karena dia roti hidup. I am the door, pintu. Dia jalan saya. Tahu jalan yang benar. I am the resurrection and the life. Dia memberikan saya pengharapan karena kebangkitan Tuhan memberikan harapan baru. I am the way, the truth and life. Dia satu-satunya jalan saya. I am the light of the world. Dia menuntun langkah saya karena dia lampu pelita. I am the good shepherd, gembala yang baik. Dia memperhatikan saya. I am the true vine, anggur. Ya, dia membuat saya berbuah jasmani juga rohani. Itu nama Yesus. Haleluya. Di mana nama Yesus disebut, di situ iblis gemetar. Itu Alkitab yang nulis. Haleluya. Jadi kalau saudara malam-malam ketakutan apa, jangan gini. Anton, itu adalah sisi saudara. Percuma, Anton yang ngorok dia. Sebut nama Yesus. Haleluya. Iya. Jangan juga sebut-sebut nama saya. Nanti saya makan jadi kecokot saudara. 3. Allah menjadi kekuatan hidup kita. Saya lanjut. Kalau bahasa Inggris 17, bahasa Indonesia 18. You are their glory and strength. Ini dia. Yang menjadi kekuatan itu apa? Sandaran. Bukan kepandaian saudara, pengalaman saudara, uang saudara. Antikris kalau mau merusakkan perekonomian dunia ini gampang. Dan saya tidak mau tahu caranya. Karena saya pada saat berita-berita itu ada, saya sudah diangkat ke Pak Daniel. Minggu depan dapat hadiah Pak Daniel. Kan minggu depan lanjutannya. Be ready yang kedua. Ya. Dia mungkin akan membuat mata uang itu hancur. Kalau Indonesia dilakukan redenominasi 1.000 jadi 1 rupiah, bagaimana? Yang punya uang 1 juta jadi tinggal 1.000. Ya. Yang terakhir ayat 17. By his favor he exalts me. Ini ya. Nah, and by your favor you exalt our horn. Ada dalam NIV. By his favor he exalt me. Saudara meningkat. Rohani meningkat, jasmani juga meningkat. Haleluya. Tidak rohani meningkat, jasmani malah turun. Enggak begitu. Mau tahu ayatnya? Saya bacakan 2 Korintus 3:18. Lihat baik-baik ayat ini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ayat ini sama sekali kalau sudah baca dalam bahasa Indonesia tidak menunjukkan poin ini, tidak. Tapi saya ambil karena bahasa Inggrisnya berbeda jauh. Berbedanya di mana? Ya, sini lihat ya. Are changed
Ini ya, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini are changed into the same image from glory to glory. Ini bedanya. Bahasa Indonesia tidak ada. From glory to glory itu apa? Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar, menuju kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tahu bersorak-sorai, voice of triumph atau cries of joy, saudara akan mengalami ini dalam hidup saudara. From glory to glory. Katakan bersama-sama, from glory to glory. 2, 3. From, bukan from. 2, 3. From glory to glory. Kalau from itu gabus, busa. Dari kemuliaan kemuliaan. Bukan dari kemuliaan menuju kekirian atau dari kekirian ke kirian, bukan. Saudara tidak berpindah dari satu kos ke kos yang lain, makin lama makin jelek. Lama-lama saudara diusir. Saudara dari kos yang tidak ada AC-nya, kos ada AC-nya, kontrak, akhirnya punya rumah, akhirnya punya istana, akhirnya kerajaan surga. Haleluya. Saudara dulu naik ke gereja naik kaki, apa jalan, ojek, gojek, punya motor, sekarang punya mobil. Charles David, mana Charles David? Ada Charles David? Oh itu dia. Ya terima kasih, kamu tadi yang jemput. Ya, Charles David, boleh saya kasih tahu mas kehidupanmu? Dia dulu adalah kerja macam-macam, akhirnya jadi Grab sepeda motor. Charles David. Dia tahu apa yang menjadi milik Tuhan. Dia orang yang setia. Ya, dalam keterbatasannya, saya ingat dia pernah kasih saya ikan. Betul ya? Kamu kirim dari RSAD kan? Ya. Hah? Babi. Bukan babi, daging babi. Ya. Tuhan ganti motornya jadi mobil. Grab mobil. Bisa ada orang pasang stiker di mobil belakangnya, kasih uang tiap bulan. Kan saudara pernah lihat ya, naik sepeda motor, di belakangnya itu ada LED, ada tulisannya. Pernah lihat itu? Karena saudara membaca, saudara nabrak dia. Karena ngikuti baca ditabrak. Ya, Charles David juga begitu. Makanya mobilnya banyak ditabrak orang. Dikasih uang karena sponsor berjalan. Mobilnya dipakai untuk antar jemput orang-orang dari rumah singgah yang mau ke gereja. Tepuk tangan buat Charles David. Jangan lupa babi ya. Ini from glory to glory. Nanti lain kali Tuhan akan memberkati kamu, sekarang tinggal kontrak, Tuhan akan kasih kamu rumah. Amin Charles. Nah, harus yakin kamu, jangan sampai begini-gini, amin begitu. Yakin gitu. Saudara kalau yakin firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Awal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku.
tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu ku puji. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenganku dibuatmu, ku kagum padamu. Ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, mari kita angkat kedua tangan. Segala puji, mari naikkan suaramu, haleluya. Haleluya, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Ya, terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu bagi kami semua di tempat ini Tuhan.
biar pesan firman-Mu pada hari ini bisa menguatkan akan kehidupan kami. Peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Biar kami memperlengkapi kehidupan kami, dan kami respon, kami bersorak-sorai, kami bersuka cita apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa di saat Engkau di pihak kami, tidak ada satupun yang dapat melawan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar dan saat itu kami percaya Engkau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, dan biar firman yang kami sudah dengar hari ini, biar kami mau simpan dalam kehidupan kami. Kami mau meresponi, dan kami bukan menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Kami mengucapkan setiap firman, kami perkatakan dengan iman kami, bahwa firman itu ya dan amin bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati akan hamba-Mu, terus tambahkan hikmat, pernyataan-pernyataan baru, hal-hal baru yang kami tidak pernah pikirkan, bayangkan, Engkau nyatakan mulai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, Tuhan pulihkan, semakin sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin semangat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati rumah tangganya, kemana dimanapun hamba-Mu pergi. Hamba percaya kehidupan hamba boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami ucap syukur, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau layak terima pujian kami. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, menengadahkan wajah, karena kami yakin tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan yang diberikan anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup saudara. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, engkau menggenapi perjanjian dengan Tuhan. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin pasti digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima